Perkenalkan, Kami dari kelompok 6 kelas 11 F11. Saya Tara S. Yuntias, nomor absen 31. saya Kalisari Batu Mafia, absen 11. Saya Lena Remelinda, absen 17. Saya Muhammad Alvino Cahaya Pratama, absen 21. Saya Muhammad Agil Maulana, absen 20. Saya Muhammad Davin Adnan, absen 23. Selamat Menyaksikan. Kita kerungu yuk tadi. Hai semuanya, selamat datang di vlog kami. Hari ini kita akan berkunjung ke Omah Pang. Jadi kali ini kita akan mengeksplor yang ada di dalam Omah Pang. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Yuk simak video kami. Lalu kita akan masuk ke tahap belajar membuat gelang dari biji jenetri. Langkah pertama yaitu kupas buah jenetri dan pisahkan kulit dan bijinya. Lalu yang kedua masuk ke proses pengeringan itu selama 2-3 hari. Selanjutnya proses pelubangan dengan cara dibor. Namun sebelum memasuki tahap selanjutnya, kalian harus tahu ketentuan pembuatan gelang ini, yaitu untuk perempuan menggunakan sekitar 13 biji jenetri dan laki-laki menggunakan 15 biji jenetri. Tara, gelang jenetri sudah jadi dan siap dipakai. Yang kedua, kita masuk ke dalam proses pembuatan wayang dari bambu. Jadi, sebelum masuk ke tahap pembuatan, kita harus memilih bambu yang muda agar mudah dibentuk. Karena setiap proses pembuatan wayang, kita memerlukan proses menganyam dan melipat sebagian bentuk wayang. Yang pertama, pilihlah bambu yang lentur dan siap untuk dibentuk. Yang kedua, potonglah bambu berukuran panjang 60 cm dan lebarnya 1 cm. Lalu, kikis tipis bambu agar mudah untuk dirakit. Jadi, wayang yang terbuat dari bambu muda terinspirasi dari wayang kulit asli. Karena proses pembuatan wayang kulit yang susah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu, pengolah dari Omah Pang ini menciptakan karya wayang kulit yang terbuat dari bambu muda. Selanjutnya, yang terakhir, kita memasuki sesi wawancara kepada pihak pengelola Omah Pang. Jadi saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Suwarsono ya. Oke, saya soal pertama ya Pak. Iya. Namanya Mbak siapa? Mbak Lena. Mbak Lena. Oke. Menurut Bapak, apa yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan berkunjung ke Omah Pang ini Pak? Yang pertama, Omah Pang ini kan bagian daya tarik dari desa wisata Nongkosawit yang berada di Kelurahan Nongkosawit. Karena Omah Pang ini tidak ada duanya. Jadi kalau Anda buka di YouTube, ngetik Omah Pang itu yang muncul ya hanya di sini, yang lainnya nggak ada. Jadi Omah Pang ini prototip Omah Jawa primitif ya, yang dibuat dari ranting kayu jati, kemudian bentuknya joglo limasan. Ini menunjukkan tradisi budaya kita ini wong Jawa ya. Jadi prototip Omah Jawa primitif ini kita menggambarkan bahwa nenek moyang dulu waktu masih hidup berpindah, hidup mengembara, nomadem ya, itu pindah dari hutan yang satu, hutan yang lain, karena semakin banyak berkoloni, berkeluarga, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya mantu. Akhirnya dengan menggunakan alat seadanya,
menggunakan teknologi seadanya dibuatlah omah dari ranting-ranting kayu ini. Jadi omah pang itu rumah, pang itu ranting. Jadi nek bahasa Indonesia rumah ranting ya. Nah karena wong Jawa diorak-atik bathuk. Pang terdiri dari 4 huruf P, panggonan atau tempat. Ane anak-anak. Terus ene ngeleluri seni budaya Jawa. Jadi kita memang sangat nguri-nguri, ngeleluri, melestarikan seni budaya Jawa, termasuk bagaimana berpakaian sojan, misalkan seperti itu. Nah terus untuk selanjutnya G, guyub rukun. Jadi omah pang adalah tempat untuk beraktivitas anak-anak dalam rangka melestarikan seni budaya Jawa dan berinteraksi sosial. Itu. Iya, Pak. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, di mana tempat lokasi omah pang ini? Lokasi tempat omah pang ini berada di RT 2, RW 1, Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Iya, Pak. Ya. Lalu yang ketiga, kapan kita dapat berkunjung ke omah pang? Omah pang itu buka setiap saat ya. Tidak ada hari kerja, tidak ada hari libur. Silahkan, karena di samping omah pang ini bagian dari sekretariat desa wisata, omah pang ini juga bagian dari tempat berkumpulnya para seniman, budayawan, para pegiat lingkungan yang ada di Kota Semarang. Iya, Pak. Yang keempat, siapakah yang mendirikan omah pang? Yang mendirikan omah pang yaitu kami dari komunitas Kandang Gunung. Ide dari komunitas Kandang Gunung, kemudian komunitas Kandang Gunung berlebur menjadi Pok Darwis, kelompok sadar wisata Kandang Gunung. Itu. Iya, Pak. Mengapa omah pang dijadikan sebagai tempat wisata? Omah pang itu menjadi tempat wisata karena tempat wisata itu kan harus memenuhi syarat unik, langka, dan berbeda. Ya, unik itu tidak ada yang menyamai, langka tidak ada yang menyamai, unik itu ya aneh ya, dan berbeda dengan yang lain, kan begitu. Iya, Pak. Jadi itu yang kita jadikan ikon omah pang di samping yang lain. Jadi kami ada dolanan bocah tempo dulu, kemudian ada gamelan, kemudian ada wisata alam, kemudian ada kampung osin, olahan singkong, dan lain-lain. Ya, lalu yang terakhir, bagaimana cara masyarakat setempat dapat mengelola omah pang? Masyarakat setempat dalam mengelola itu dalam arti melestarikan atau memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan itu ya tentunya kita bersama-sama dari teman-teman anggota Pok Darwis dalam arti merawat fisik, karena kan ini bangunan ini kan dibuat kan dari kayu ya, dari kayu itu kan mudah dimakan rayap, mudah lapuk, kena hujan, kena sinar matahari. Makanya untuk pengawetan itu kita menggunakan asap. Asapnya dari mana? Dari dapur, pawon ya. Dari pawon itu untuk setiap hari kita membuat api dengan kayu sehingga asapnya ini bisa menjadi bagian untuk mengurangi adanya hama yang merusak kayu. Dan yang lainnya otomatis dalam rangka untuk meramaikan di sini kan kita kegiatannya dari kegiatan Pok Darwis, dari kegiatan kemasyarakatan, Karang Taruna, PKK, itu kan berkegiatan di sini. Jadi tempat ini juga bermanfaat untuk masyarakat umum. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Lalu, Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvino Cahya Pratama. Ya, panggilannya siapa? Panggilannya Alvino. Alvino ya, Ya. bukan Albino ya. Ya, lanjut. Pak, saya ingin bertanya, apa yang bisa kita dapat setelah mengunjungi omah pang? Yang bisa didapat setelah mengunjungi omah pang itu kita kayak masuk dimensi ruang dan waktu zaman primitif ya. Jadi ono kendi, ono ini tempat susu dari pegunungan Himalaya. Kemudian ada pacul, ada luku, ada garu. Jadi inilah peninggalan para leluhur kita dulu, leluhur Nusantara ya, yang telah meninggalkan alat-alat tradisional. Itu yang pertama itu. Untuk selanjutnya bahannya ini kan dari kayu utuh ya.
Jadi ini juga bagian dari monumen peringatan jangan merusak lingkungan, ya. Jadi ranting-ranting ini kan dari pohon, berarti ada penebangan pohon. Kalau menebang pohon berarti merusak lingkungan. Ini juga bagian dari monumen peringatan lingkungan, kita jangan merusak pohon. Karena kalau lingkungan rusak, akhirnya di belakangnya pasti ada bencana alam. Jadi air tidak pernah ingkar janji. Kalau tempatnya ditempati bangunan rumah, air rumahnya pasti diterjang sama air itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ini mengingatkan kita semuanya bahwa setelah dari Om Apang, ayo kita kembali melestarikan alam, menghargai, menghormati leluhur, sesepuh, orang tua, dan yang orang tua menghargai anak-anak muda. Itu maknanya. Ya, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu operasional Om Apang? Om Apang itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Kegiatannya itu dari 5 tahun yang lalu. Kita membangun Om Apang ini untuk ikon desa wisata Nongkosawit. Google Map-nya ini sudah ada loh, kalau buka di Google Map, ngetik Om Apang, di Google Map-nya itu sudah ada. Jadi sejak 5 tahun yang lalu kita bangun, ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang mengelola Om Apang? Yang mengelola Om Apang ya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi Pok Darwis itu kelompok masyarakat yang peduli tentang kepariwisataan, yang tugas pokoknya ya sosialisasi sadar wisata Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Nah, itu tulisannya di depan itu ya. Jadi undang-undangnya desa wisata pariwisata itu Sabta Pesona itu ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Om Apang dianggap penting sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda? Sangat penting karena anak-anak milenial Gen Z ini ya kan tidak tahu peninggalan leluhur masa lampau karena sudah dipengaruhi gadget, pengaruh asing itu sangat santer ya. Kalau tidak, generasi penerus bangsa Indonesia akan tercerabut dari akar budayanya. Kalau tercerabut dari akar budayanya, mudah terombang-ambing oleh anasir-anasir dari asing yang ingin memecah belah negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia itu sangat kaya raya. Pulaunya saja 17.000, sukunya 700, bahasanya ada 500 bahasa. Itulah Indonesia. Indonesia itu kalau di Eropa sama dengan 40 negara loh. Ya, jadi istimewanya negara kita itu berbagai bangsa berkumpul jadi satu, menjadi satu negara. Sedangkan di Timur Tengah ya, satu bangsa Arab pecah menjadi puluhan negara. Di Eropa, satu suku Eropa itu pecah jadi puluhan negara. Indonesia beratus-ratus suku berkumpul jadi satu, menjadi satu negara. Kita istimewa. Jadi sebagai generasi penerus kita jangan mudah diombang-ambingkan dengan wah ini wah rusak, ini begini, pemimpin kita tidak benar. Kalau orang sudah selalu menyalahkan pemimpin, itu sudah belok. Sama juga Anda sudah tidak menghargai, menghormati guru, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Pemimpin itu ya harus dihormati. Namanya manusia pasti punya kesalahan. Manusia, kalau malaikat enggak punya salah dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suasana di sekitar Om Apang? Suasana Om Apang ini memang kita buat suasana desoni ya, alamiah ya, biar apa ya, mengingatkan apa namanya, kembali ke alam ya, back to nature, kita kembali ke alam agar di kota Semarang. Orang luar kan cara berpikirnya begini, Semarang itu ibu kota provinsi Jawa Tengah, kota besar loh. Kota kita itu sekarang bukan kota madya loh, kota besar loh, kota metropolitan loh Semarang itu. Kok ijo ono wong sing urip primitif kan kayak gitu ya. Kita mau kembali ke alam dan untuk melestarikan lingkungan, sehingga inilah yang akan kita lestarikan, kita turunkan kepada anak cucu kita. Itu. Ye, baik, terima kasih. Sama-sama, nggih Mas Muhammad nggih, sami-sami nggih Mas Alvino nggih. Matur nuwun nggih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.